Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dari Puncak Sion Winangun di Sabda Pagi Selasa 4 Juni tahun 2024. Saudara-saudara, sebelum kita memulaikannya, mari berdoa. Terpuji-pujilah namamu ya Allah di dalam Yesus Kristus, yang mengaruniakan anugerah yang terindah dalam kehidupan kami. Itulah nafas kehidupan, tetapi ada hari baru yang Engkau beri kami sekalian. Tuhan, kami percaya ini semua pemberian-Mu bagi kami. Karena itu Bapa, kami syukuri semuanya itu, dan kami mohon pedoman firman-Mu ketika kami akan melangkahkan kaki, memulaikan tugas kerja pelayanan kami di hari ini. Karena itu tuntunan firman-Mu yang akan kami nantikan saat ini, ketika kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Satu ayat kita untuk renungkan hari ini. Dan tema perenungan kita hari ini ialah tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara-saudaraku, Yesus Kristus dan para murid pergi untuk mengasingkan diri dan beristirahat di tempat yang sunyi. Namun orang banyak mengetahui, bahkan pergi mendahului ke tempat tujuan mereka. Ketika Yesus tiba di situ, Ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Itu dicatat dalam ayat ke-34. Kata melihat menggunakan kata Yunani eiden yang artinya bukan hanya sekedar melihat dan mengerti. Dengan melihat, Yesus Kristus memahami dan menyadari siapa dan bagaimana orang banyak yang mengikuti Dia. Oleh karena itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus Kristus melihat mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Artinya, tidak ada yang menuntun ke tempat yang tersedia makanan dan air. Tidak ada perlindungan dari bahaya. Tidak ada yang mengobati ketika terluka. Tidak ada yang mengasihi, menuntun dan memimpin. Seperti jemaat tanpa pemimpin yang dapat menuntun, menguatkan, dan mengajarkan mereka tentang bagaimana hidup dan memelihara iman. Saudara-saudaraku, Yesus Kristus mengasihi dan bertindak menjawab kebutuhan setelah melihat, mengetahui, dan memahami pergumulan mereka. Tindakan Yesus Kristus atas mereka mengajarkan banyak hal dan memberi mereka semua makan hingga kenyang. Belas kasihannya mengalahkan rasa lelah.
Hati yang tergerak oleh belas kasihan adalah hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Hati yang peduli kepada orang lain, mau melakukan kebaikan untuk orang lain. Itu adalah hati yang mengasihi seperti kasih Tuhan Allah. Di sini Markus menggambarkan Tuhan Allah sebagai Allah yang mengasihi manusia. Tuhan Allah yang melihat, mengetahui, memahami, dan bertindak atas umatnya. Saudara-saudara, dalam dunia sekitar kita ada banyak orang yang membutuhkan perhatian dan pertolongan. Jika mau jujur, terkadang kita hanya sekedar melihat dan merasa kasihan tanpa niat melakukan sesuatu bagi mereka. Bacaan hari ini mengajak semua orang percaya untuk bertindak dan melakukan kebaikan kepada mereka yang membutuhkan. Sekecil apapun tindakan kita harus didasarkan pada hati yang penuh belas kasihan kepada orang banyak. Seperti yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus kepada kita umat manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan yang telah menyapa kami dengan firman-Mu. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk berbelas kasihan kepada sesama kami, siapapun dia tidak terkecuali. Agar supaya pelayanan yang Engkau kerjakan di dunia ini diteruskan oleh kami sebagai anak-anak-Mu yang Engkau utus juga ke dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, pakailah kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.